Oke, boleh perkenalan dulu nggak? Perkenalkan, nama saya Mustika Ayu Hapsari, saya dari kelas 11 MIPA 3, dan saya adalah calon ketua MPK nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Wiji Putri Utami dari kelas 11 MIPA 4, calon ketua MPK nomor urut 2, periode 2020-2021. Kenalin, nama saya Rido Parsen Simatupang dari kelas 11 IPA 4. Saya calon ketua MPK nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Akbar dari kelas 11 IPS 4. Saya calon ketua OSIS nomor 3. Oke, perkenalkan, nama saya Salman Rujihan dari kelas 11 MIPA 4. Saya calon ketua OSIS periode 2020-2021. Saya nomor urut 2. Oke, perkenalan, nama saya Herman Tridakdo dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1. Kalau menurut aku satu kata aja, yaitu inovatif. Keluarga. Wadah bagi setiap orang untuk menyampaikan aspirasi dan juga menyampaikan inovasi-inovasinya. Sekumpulan orang yang bekerja sama untuk tujuan yang satu. Jadi beberapa orang saling bertukar pikiran untuk menyelesaikan tujuan yang sama. Pengalaman ada sebelumnya di SMP, pernah mengikuti OSIS juga, jabatan saya sebagai wakil ketua. Sama di rumah, saya mengikuti kegiatan remaja masjid sama Karang Taruna dengan jabatan yang sama. Saya ekskul basket dan terpilih menjadi ketuanya. Sebelumnya nggak ada sih, paling cuma ekskul doang. Kalau aku sih nggak ada ya, tapi menurut saya SMA ini tuh saya kayak lebih berkembang banyak lagi gitu gara-gara ikut organisasi. Alasan saya, yang pertama saya mau menambah pengalaman, ingin menambah teman juga, serta saya ingin lebih tahu lagi sih gimana caranya kerjasama yang baik di dalam satu kelompok. Yang pertama pastinya mau nambah banyak teman, terus mau nambah pengalaman, terus mau ngembangin potensi yang ada di dalam diri saya gitu, Kak. Yang pertama sih pengen nambah ilmu tentang apa sih dunia luar, dan pengen nambah teman, terus kayak pengen nyoba public speaking biar lebih baik. Nah, kebetulan sebelumnya pas SMP udah lolos OSIS. Cuman ada kendala kayak rumah jauh sama sekolah ya. Jadi nggak diizinin. Jadi SMA itu jadi waktu yang tepat buat terjun ke dunia organisasi. Kalau yang pertama pasti pikiran orang tuh, wah pinter banget ya manage waktunya, atau enggak ya, oh orang sibuk nih gitu. Biasanya suka dibercandain gitu sih. Dan yang paling banyak itu mereka pikir kalau misalnya anak organisasi itu pasti orang yang punya banyak pikiran yang bagus gitu loh, yang bisa diaspirasikan gitu. Tanggapan pasti positif karena mereka juga tahu kalau saya itu masuk ke dalam sesuatu kelompok yang akan memberikan pengaruh positif kepada diri saya gitu. Tanggapannya pasti positif, kayak ya udah ikut aja biar ada kerjaan gitu. Terus tanggapan negatifnya tuh yang kayak teman-teman tuh yang pasti nanti jadi lupa sama kita yang gitu-gitu. Tanggapan mereka ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang buruknya, OSIS nih nanti jadi sombong gitu. Nah, yang baiknya mereka pada bilang, nanti kalau udah begini inget-inget ya, kasih tahu ya gimana nih di organisasi. Terus mereka juga selalu support sih, selama itu hal positif mah. Kalau misalnya dari keluarga, akhir-akhir mungkin kayak lebih ke ada yang positif, ada yang negatif. Kayak misalkan karena kurangnya manage waktu dan kayak kurangnya bareng keluarga, terus jadi kayak kenapa sih OSIS mulu gitu-gitu tuh. Terus kalau misalkan dari teman-teman, ada yang positif juga, ada yang negatif. Kayak misalkan kalau misalnya yang negatif ya temennya, Iwan kayak ikut OSIS ngapain sih, terus kayak apa sih Iwan ikut OSIS gitu-gitu lah. Terus kalau misalnya yang positif ya, mungkin ada beberapa yang support kayak misalkan ikut terus aja, terus kayak ngembangin yang ada gitu. Dampak negatif positif. Negatifnya waktu bermain saya pasti kurang, waktu belajar juga makin minim. Itu dampak positifnya, saya skill organisasi semakin berkembang, rasa tanggung jawab semakin tinggi, selalu berusaha bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu, bekerja sama dalam tim itu diutamakan. Dampak baiknya tuh jadi banyak temen, terus tahu arti
kerjasama yang sebenarnya tuh gimana. Terus dampak buruknya tuh agak susah nge-manage waktu belajar sama berorganisasi. Dampaknya sih ya lebih punya banyak teman, terus lebih bisa ngeluarin ide-idenya, terus ya bisa menyalurkan ide-idenya lah pokoknya. Pastinya ada positifnya dan negatifnya ya. Kalau misalnya positif, ya tadi kayak public speaking yang mungkin lebih baik dan nambah teman, nambah wawasan dari yang mungkin nggak cuman akademik yang di sekolah kayak cuman pembelajaran yang MTK lah gitu-gitu. Nah, mungkin kalau misalkan yang kurangnya buat manajemen waktu yang kurang gitu. Perubahan yang pengen saya lakuin tuh yang pasti buat zaman-zaman sekarang mungkin teknologi yang dimana sekarang itu serba internet, serba streaming itu mungkin kita akan saya akan membuat lebih baik gimana streamingnya atau mekanismenya. Kebetulan sebenarnya pengen lanjutin program-programnya sebelumnya. Itu pengen ngadain yang namanya HISWA atau Himpunan Aspirasi Siswa. Jadi ini sebenarnya program kelanjutan yang dari sebelumnya, tapi dengan cara kerja yang baru. Jadi kita ini pengen ngambil suara aspirasi siswa ini setiap rencananya sih pengennya 6 bulan sekali. Jadi per semester. Jadi kita bakal ngajuin ke sekolah. Terus seperti kayak aspirasi yang sebelumnya belum terpenuhi sama sekolah, mungkin bakal kita tagih lagi untuk gimana kejelasannya, apakah diterima atau enggak. Perubahan, saya ingin MPK lebih bisa terbuka kepada seluruh warga sekolah, dan saya ingin juga membuat MPK lebih sering berinteraksi kepada warga sekolah. Menurut saya perubahannya itu ya pastinya pengembangan dari yang sebelumnya. Contohnya kayak kalau misalnya sebelumnya kita punya banyak event olahraga ya, kita mungkin dalam periode saya bisa lebih dikembangin lagi event-event akademiknya maupun teknologi, karena menurut saya akademi dan teknologi itu kayak wadah kita bagaimana kita tuh bisa berkembang terus bisa beradaptasi terhadap zaman gitu loh. Jadi selain olahraga dan lain-lain itu perlu juga pengembangan di program-program kerja yang berlandaskan akademis, teknologi ataupun kayak moral-moral tersendiri gitu. Motivasi, pokoknya seru deh, organisasi ini seru. Ya paling kalau yang mau ikut ya ikut aja, jangan kalau ada temen yang bilang ngapain sih ikut organisasi, buang-buang waktu, terus cuma jadi suruhan guru, suruhan sekolah. Enggak sesempit itu loh. Kayak kita bisa nambahin temen juga, kayak mengenal banyak orang, terus kayak membawa perubahan-perubahan yang besar bagi sekolah atau bagi yang lainnya, bagi diri sendiri juga. Organisasi itu seru, jangan kalian beranggapan kalau kerja di organisasi itu susah, ribet, karena terlalu serius segala macem. Nggak kayak gitu sebenarnya. Kerja di organisasi itu seru karena kita juga seperti keluarga kan, jadi kerjanya enjoy dan seru aja. Jadi ya santai aja. Jangan takut kalau misalkan ngerasa yakin, ya udah jalanin aja, nggak usah ragu. Kita tuh juga nggak terus-terusan tentang kerja, nggak terus-terusan tentang organisasi gitu. Kita juga berkeluarga di dalam organisasi. Oke, buat yang pengen join OSIS atau MPK, mungkin pikiran kalian OSIS atau MPK itu kayak cuman suruhan sekolah gini-gini. Jangan mikir begitu, karena kita di sini bisa senang bareng-bareng, terus sedih bareng-bareng, dan kayak kita tuh keluarga lah pokoknya. Semangat. Kalau menurut aku ya, motivasinya itu pertama karena nggak semua orang langsung kayak aku pengen gitu, nggak. Karena pada awalnya semuanya itu nyadar atau enggak pasti dia tahu kalau misalnya diri sendiri mereka itu kayak kurang sesuatu gitu loh. Jadi kayak mungkin kamu kurang di relasi atau kamu tuh kurang di manajemen waktu gitu. Coba kamu ikut organisasi, terus kamu rasain perubahannya, kayak apa ilmu yang kamu dapat, terus motivasi yang lain itu kamu lihat orang-orang yang lain apa yang perubahan dalam diri mereka sebelum sama sesudah dia ikut organisasi. Jadi kamu bisa tahu itu apa manfaat yang bisa dapat itu sih. Jadi bikin itu sebagai motivasi kalian. Oke, terima kasih Salma. Oke. Yeay. Terima kasih.